Ulangi jeda-jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hayat Ibu Rofiroh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengantar sel, yakni aspek kimia dalam biologi asam basa, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Adapun kelompok 2 terdiri dari Andika Kurniawan, Hadi Maulana, Riko Ardianto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadi. Persilakan. Ya, terima kasih Riko. Yang pertama itu ada pengantar sel. Ya, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat protoplasma yang tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Berdasarkan tipe sel dibedakan menjadi prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, dan sel eukaryotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Asam basa. Asam basa, asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi, melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Sementara basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi, melepaskan ion hidroksida. Asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C, maupun jeruk nipis. Sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang seperti deterjen, pasta gigi, maupun kapur sirih. Lalu ada karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Dua fungsi utama karbohidrat adalah sebagai penyimpan energi dan penyedia struktur. Gula, contoh umumnya adalah glukosa, merupakan karbohidrat, tetapi tidak semua karbohidrat adalah gula. Jumlah karbohidrat di bumi lebih banyak daripada jumlah biomolekul manapun mereka digunakan untuk menyimpan energi dan informasi genetik, serta berperan penting dalam interaksi dan komunikasi dari sel ke sel. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Kurniawan. Makasih Silakan. Riko Ardianto. Ya, lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lipid merupakan bagian integral dari makanan sehari-hari. Sebagian besar minyak dan produk susu yang digunakan untuk memakan dan makan seperti mentega, keju, minyak samin, dan semacamnya. Terdiri dari lemak, minyak nabati, kaya akan berbagai asam lemak tak jenuh, ganda, yaitu PUFA. Nah, selanjutnya ada protein. Protein merupakan molekul yang sangat besar, biopolimer makro, yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Protein memiliki peran struktural dan fungsional. Contohnya pergerakan dari protein aktin dan miosin
sangat berperan dalam kontraksi otot rangka. Suatu sifat yang dimiliki banyak protein adalah bahwa mereka mengikat molekul atau kelompok molekul tertentu secara khusus dan mungkin sangat selektif. Antibodi adalah contoh protein yang hanya dapat mengikat satu tipe molekul saja. Salah satu jenis protein yang paling penting adalah enzim. Next. Yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan makromolekul biokimia yang kompleks dan memiliki berat molekul tinggi yang dapat menyampaikan informasi genetik di semua sel hidup dan virus. Penamaan asam nukleat diberikan karena awalnya ditemukan di nukleus, meskipun juga ditemukan di mitokondria dan kloroplas. Monomernya disebut nukleotida dan masing-masing terdiri dari 3 komponen, basa heterosiklik, nitrogen, baik purin atau pirimidin, gula pentosa, gula dengan 5 atom karbon, dan gugus fosfat. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat, DNA, dan asam ribonukleat RNA. Gugus fosfat dan gula dari masing-masing nukleotida saling terikat dan terhubung untuk membentuk tulang punggung. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan daripada yang sudah dibacakan tadi adalah kesimpulannya atau hubungannya dengan teknik mesin itu sendiri adalah karena komponen-komponen yang terdapat pada biokimia itu sendiri sangat besar pengaruh dan manfaatnya kepada kehidupan manusia. Sehingga zat-zat tadi harus bisa dijaga atau dikembangkan lebih untuk menjaga kesehatan ataupun kebugaran dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat membuat atau dapat menciptakan zat-zat kimia tadi, diperlukan tenaga atau alat bantu yang bisa memproduksi zat-zat tersebut menjadi lebih baik atau lebih banyak sehingga mudah untuk ditemukan ataupun mudah untuk digunakan nantinya oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi hubungannya adalah saling berkesinambungan antara biokimia dengan teknik mesin. Kurang lebihnya begitu. Dari kami cukup. Bila ada salah kata atau ada perkataan yang kurang, mohon dimaklumi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.